Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-25 saudara. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 25 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan perkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Palestina sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ ada air yang berbual-bual airnya, lalu bertengkarlah para gembala Geral dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, ayat firman Tuhan ini khususnya di pasal 26 ayat 12 itu tidak asing lagi bagi kita, ya. Itu sering kali dikotbahkan bahwa Ishak menabur di tengah keadaan musim kemarau, musim kering. Tetapi luar biasa saudara, di musim kering itu tidak dapat menghambat berkat Tuhan buat Ishak. Itu sebabnya dikatakan di masa musim kering itu justru dia mendapat 100 kali lipat. Di tengah-tengah orang berkata musim ini musim yang kurang bagus, musim yang tidak baik. Tetapi justru di musim yang menurut dunia tidak baik itu, di musim itu dia mendapat untung 100 kali lipat saudara. Dari sini kita belajar kalau Tuhan yang memberkatimu itu bukan tergantung musim. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara perlu kita sadari berkat Tuhan buat kita itu tidak pernah bergantung kepada musim. Amin. Kalau saudara waktunya yang sudah tiba untuk Tuhan memberkati engkau, musim tidak dapat menghambat berkat saudara. Seringkali kita terlalu percaya dengan keadaan lingkungan kita saudara. Kita begitu yakin dengan keadaan lingkungan kita sehingga kita meragukan janji Tuhan buat kita. Dan ini yang sebabnya saya katakan bahwa dengan Alkitab berkata Ishak pada waktu itu mendapat berkat hasil 100 kali lipat. Di mana? Dalam keadaan yang menurut dunia tidak mungkin
musim itu kemarau, tempat itu kering. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak menabur. Seringkali saudara di hari-hari ini kita terpengaruh, sangat yakin dengan keadaan lingkungan di mana kita ada. Inilah masanya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah masanya kita kembali untuk menghidupkan kembali iman kita yang sudah lama kering, saudara. Tidak heran saudara, banyak kali keadaan kita sebagai anak Tuhan tidak lebih kurang seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengimani, saudara. Kita tidak hidup di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat mudah terpengaruh, kita begitu diyakini oleh orang dunia dalam keadaan dunia ini dibanding firman. Itu sebabnya Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang-orang yang boleh saya katakan orang-orang yang tergila-gila dengan firman Tuhan. Begitu ekstrim hidup dalam firman. Bukan ekstrim yang negatif ya. Ekstrim yang saya katakan begitu tidak dapat diragukan apapun di sekitar kita. Karena apa? Firman itu menghidupkan imannya. Hari-hari ini kita dapat saya katakan begitu yakin berita-berita dunia, keadaan lingkungan kita begitu terpengaruh saudara. Tetapi kalau firman kita mulai berpikir itu sudah ketinggalan zaman. Ya, hari-hari ini kita melihat dunia sedang dalam keadaan krisis, saudara, krisis iman. Ya, kalau kita melihat pengalaman pengorbanan zaman-zaman dulu untuk mencari Tuhan itu tidak mudah. Saya masih ingat untuk ke gereja itu pengorbanannya cukup besar, jalan kaki. Ya bukan berarti waktu itu tidak ada kereta, orang lain punya kereta, punya kendaraan, tapi kita berjalan kaki. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Kerinduan kita mencari Tuhan. Saya katakan bahwa hari-hari ini kita sudah dilengkapi dengan banyak fasilitas. Kita dimanjakan dengan keadaan yang serba maju. Tetapi apakah iman kita maju? Yang menjadi pertanyaan, apakah iman kita bertumbuh? Ishak sekalipun keadaan lingkungannya tidak memungkinkan, tetapi Alkitab berkata berkat buat dia tidak pernah terhalang oleh keadaan lingkungan. Percayakah engkau dalam keadaan sukar seperti apapun, kalau Tuhan sudah berjanji kepadamu untuk memberkatimu, engkau pasti akan diberkati. Haleluya. Ya. Itu sebabnya saudara, saya sebenarnya tidak mau membahas tentang pasal ayat ini. Saya mau membahas bagian yang lain. Tetapi saya mau refresh kembali, menyegarkan kembali pikiran kita bahwa sungguh Ishak diberkati bukan di masa yang sebenarnya sesuai. Tidak sesuai. Kenapa? Lingkungan keadaannya sangat itu kering. Tidak memungkinkan untuk menanam sesuatu pun, tetapi justru dia bertindak dengan iman atas perintah Tuhan. Amin. Atas perintah Tuhan dia menabur. Ya, kalau hari-hari ini engkau sulit untuk menabur. Ya, kenapa? Serba keperluan begitu banyak, saudara. Anak saya juga sharing kepada saya, Dad, di gereja tempat kami juga gembalanya sempat sharing, ya. Sedikit yang mau mengembalikan milik Tuhan. Karena hidup ini sukar. Ya. Tetapi saudara, kalau kita hidup imani firman Tuhan, saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Wah aminnya berat saudara. Ya aduh pastor, begini, ini keperluan ini. Ya saya sempat bilang sama istri saya kemarin. Ya beberapa hari yang lalu, saya bilang dulu belum kenal Tuhan kita orang kaya. Ya, belum kenal Tuhan kita orang kaya. Kenapa? Kalau pergi kedai, habis ratus-ratus ringgit saudara mau minum Tiger Beer, minum Goini Stout. Kita nggak pernah takut untuk hal itu saudara. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang miskin. Ya, kita cari mana duit paling kecil. Kalau ada seringgit, ya. Kalau ada yang lebih kecil daripada seringgit lagi, itu lebih bagus lagi saudara. Ya.
Seringkali kita takut untuk menabur di ladang Tuhan. Ya, saya bilang sama anak saya kemarin, bulan ini kita akan buat pemberian khusus, ya. Jadi saudara, pastor Novel divonis mengalami kanker paru-paru, saudara, dan dia perlu biaya yang cukup besar. 1 bulan itu lebih kurang 4.000 ringgit untuk beli obat saja, untuk pengobatan saja, saudara, sekitar 4.000 ringgit. Dan yang menariknya, gereja FGC sudah nyumbang 4.000, saudara. Jadi saya pikir, waduh, kita kapan nyumbang ya? Ya kita nggak perlu saing dengan gereja FGC, tapi nanti kita akan buat kolekte minggu depan. Saya cuma umumkan minggu ini, minggu depan saudara sudah siap-siap kira memberi berapa untuk support ini hamba Tuhan, saudara. Ya, dalam keadaan paru-parunya ya di ronsen, di X-ray, banyak bintik-bintik paru-paru kanker di paru-parunya dan perlu pengobatan. Nah, saudara, di musim-musim kemarau, di musim-musim keadaannya, aduh pastor, belum ada project, ya, belum ada panggilan, belum ada ini dan sebagainya, ya. Tapi saudara, tahu nggak saudara? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menabur di saat-saat kemarau. Amin. Ya, aminnya berat saudara, amin. Ya. Aminnya cepat, amin. Ya, gitu saudara ya. Harusnya amin. Oh begitu yakin saudara. Menabur saudara, belajar menabur seperti Ishak di masa yang tidak mungkin untuk menabur. Tapi dia menabur. Dan buktinya karena dia menabur dari iman, dia menabur karena percaya firman. Maka Alkitab berkata dia menuai 100 kali lipat. Alkitab berkata hendaklah kita lakukan itu dari hati yang sukarela. Ya, jadi jangan paksaan. Itu pastor nembak terus deh. Ya udahlah, kasih aja lah daripada terus disinggung-singgung. Ya, nanti kita tersungging. Ya, udahlah. Ya, bukan saudara, kita lakukan karena firman, nabur. Karena kita pasti menuai. Yang menabur pasti menuai. Bilang sama orang sebelahmu, yang menabur pasti menuai. Kalau tidak pernah menabur, menuai, itu ladang orang lain itu. Ya, tanaman orang lain yang kita ambil saudara. Kita orang Sarawak di sini tidak ada kelapa sawit tapi ada umbut sawit. Itu heran dari mana itu dapat umbut. Kita nggak pernah punya ladang. Ya. Kita selalu bilang ada kelapa sawit liar. Pernahkah kelapa sawit bertumbuh sendiri kalau ada yang tidak ada yang tanam? Itu perlu dipertanyakan saudara. Tapi ya Christmas kita dapat umbut. Saya nggak tahu umbut dari mana. Kita halalkan aja lah itu umbut. Ya. Anggaplah umbut itu kita tanam. Tapi pada kenyataannya saudara, siapa yang menabur pasti akan menuai. Hello? Ya, tahun ini saudara kalau umbut itu bukan umbut kita tanam, enggak usah saudara. Supaya Natal kita halal ya. Jangan sampai Natal kita jadi beban buat kita. Kita dapat umbut dari mana? Ya, kalau dari pasar Borneo ya itu dia pertanggungjawabkan. Kita kan beli. Itu kita pertanyakan, dia enggak mau tahulah ya kita udah beli sama dia. Nah saudara, kita lupakan itu saudara ya, tentang menabur menuai itu saudara. Ishak menabur dan menuai, dia mendapat 100 kali lipat. Tapi peristiwa itu tidak berhenti, bukan berarti setelah itu Ishak tidak punya masalah. Karena Alkitab berkata, ya setelah dia diberkati, ya sudah mendapat 100 kali lipat, dia orang kaya, makin lama makin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ya. Buat Tuhan untuk membuat kita kaya itu hanya perkara kecil saja. Tapi sebelum dia kaya, ada satu problem dulu yang harus dia lewati, yaitu dia menabur. Amin. Ya, jangan bermimpi kaya tapi tidak pernah menabur. Saudara, buat Tuhan itu gampang, itu mudah. Kalau kita menabur pasti kita menuai, ya.
Jadi istri saya sangat excited, dia mau ikut saya balik kampung. Dia sudah, ada buah enggak? Ya kita doakan ada dapat buah. Ada buah. Ya kenapa? Nenek moyang saya sudah nabur, saudara. Sekarang kita yang menuai buahnya, saudara. Nah, lalu ayat 14 katakan, ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya. Saudara, saat engkau diberkati, ingat baik-baik, ada yang tidak senang dengan saudara. Saat engkau sehat-sehat, saat engkau bahagia-bahagia, jangan lupa ada satu hal yang tidak senang melihat engkau diberkati. Yaitu dari kuasa kegelapan. Iblis tidak senang melihat engkau memuji Tuhan. Dia tidak senang melihat engkau diberkati. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia dicemburui ya oleh orang Palestina. Ya, kita tidak bilang berbicara apa yang ada di Timur Tengah yang terjadi sekarang perang, bukan. Tetapi secara rohani saat engkau mulai bertumbuh, saat engkau baik-baik saja, saat engkau melayani, saat engkau setia beribadah. Hei, baik-baik, dengar baik-baik. Ada kuasa kegelapan yang coba untuk menghambat jalan imanmu. Itu sebabnya engkau harus berjaga-jaga. Itu sebabnya engkau harus berhati-hati di dalam iman percaya saudara. Ya. Jangan berpikir saat engkau sudah diberkati, engkau sudah aman. Tidak. Ada musuh yang cemburu, yang ingin menjatuhkan. Ayat 15 katakan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah. Zaman itu saudara, sumur adalah berbicara tentang kekayaan, kemakmuran. Karena di padang gurun kalau ada air hidup, ternak hidup, tanaman hidup. Karena sumber air itu sangat berharga di sana saudara. Kalau kita di tempat kita itu mungkin nggak terlalu saudara, gampang dapat air, mudah dapat air. Tetapi di padang gurun, air itu adalah lambang tentang kemakmuran, lambang tentang kekayaan. Kalau saudara punya air hidup, saudara dapat jualan, orang-orang musafir, singgah, ada rest area, saudara dapat jual air kepada mereka karena sangat mahal. Ya. Tetapi Alkitab berkata, sumur itu ditutupi oleh musuh dengan tanah. Seringkali berkat kita mau muncul saudara, mau ditutupi, diovertake, dipotong jalan saudara. Bukan satu kali saudara, banyak kali. Seringkali musuh tidak suka keadaan saudara. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Geral dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Palestina sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Geral dengan para gembala Ishak. Saudara, sebelum mereka tiba di Geral, sumur itu sudah ditutup. Tidak ada air. Tapi Ishak menggali. Waktu dia menggali, airnya membual-bual saudara. Ya bukan pembual, tapi airnya berbual-bual. Membuak-muak, melimpah saudara airnya. Wah, waktu mereka lihat air itu, mereka berkata, oh ini air kami. Padahal dengan jelas berkata, hamba Ishak menggali sumur itu. Sumur yang tadinya ditutup mereka. Saya berharap saudara, biarlah spirit ini, ya kalau kita orang Sarawak ini, tak suka sama-sama orang Sarawak maju saudara. Ya. Gak mau dia lihat saudara. Kalau bangsa lain maju dia mau saudara.
Tapi kalau sama-sama bangsa yang maju, wah dia cemburu saudara. Nah ini yang perlu kita patahkan. Kita di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya di dalam Tuhan, kita justru senang melihat anak Tuhan sama-sama suku kita, sama-sama orang kita, sama-sama gereja kita maju, berkembang. Kita katakan puji Tuhan. Ya. Kita senang melihat. Saya berani cerita ini saudara, karena saya tahu. Saya sama. Dari Sarawak, saya melihat itu saudara. Cousin kita, ya, uncle kita, lihat bapak saya punya babi ternaknya banyak babinya saudara. Macam-macam caranya untuk dia supaya jangan sampai babi itu banyak saudara. Adalah alasannya babi itu pergi ceroboh dia punya ladang lah. Ya memang bisa bankrupt dia saudara. Tapi ada cara saudara untuk menutupi. Itu saudara sendiri loh itu saudara. Ya, bahkan abang saya berkata, kita lagi tanam petai. Cousin kita curi benih petai kita saudara. Yang anehnya dia curi benih petai kita sampai sekarang gak berbuah-buah. Ya. Petai kita 3 tahun sudah berbuah petainya saudara. Dia heran, dia ngaku sendiri lagi. Heran ya dia bilang. Padahal petai itu dia tidak bilang curi, dia ambil itu di tempat kamu. Dia bilang, ya, saya cuma ambil beberapa pohon. Dia ngaku setelah pohonnya besar saudara. Waktu dia ngambil itu enggak pernah kasih tahu. Cobalah kasih tahu. Boleh enggak saya ambil 3 pohon atau berapa pohon dari tempat kamu tanam. Padahal makanya saya bilang itu petai enggak pernah hidup sendiri. Ada yang tanam. Ya, dia tahu kita tanam saudara. Tapi dia ambil. Dia bilang ambil. Kata kasarnya curi lah. Curi petai. Tapi sampai sekarang enggak berbuah saudara. Heran. Dia heran. Ya. Nah itu sebabnya saudara, harusnya kita melihat saudara spiritnya, aduh puji Tuhan. Cousin kita punya ladang petai, aduh kita senang, tapi bukan pergi curi dia saudara. Ya. Dan begitulah spiritnya saudara, nggak senang melihat, tapi saya harap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau ada anak Tuhan punya kereta baru, kita lihat, aduh puji Tuhan, ada kereta baru dia, jangan bilang itu. Apa itu? Ya. Atau dari uang mana dia dapat itu. Ya. Kemarin waktu pernikahan Nirwana saya lihat, ada saya tuh kereta baru. Saya ikut tempat pernikahan, saya tunggu pelan-pelan. Siapa yang keluar, siapa yang punya kereta itu ya. Begitu keluar, waduh puji Tuhan, rupanya jemaat di tempat ini. Saya bilang puji Tuhan, saya ikut kamu dari belakang loh. Saya lihat keretanya, siapa ini punya kereta baru ini. Ya. Saya nggak perlu sebut nama keretanya. Ya. Ternyata anak Tuhan, puji Tuhan. Ternyata jemaat di sini mampu beli kereta ini, saudara. Wah, luar biasa. Amin, saudara. Ya, kita senang, saudara. Kita bukan pandang serong, pandang hal yang negatif. Ya, tidak, kita senang itu, saudara. Kalau ada yang diberkati, kalau ada yang bertumbuh, kalau ada yang maju, puji Tuhan. Itu saudara kami, satu gereja. Haleluya. Amin. Kita harus bangun spirit itu saudara, bukan seperti musuh. Setiap kali dia naik, ya ada berkat, mereka tutupin ya saudara. Bukan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara di tempat ini, kita sama-sama dukung satu di yang lain. Kalau ada yang bertumbuh, kalau ada yang diberkati, kalau ada yang maju, kita support bersama-sama. Kita katakan puji Tuhan. Nah saudara melihat waktu Ishak menggali dan melihat ada mata air, mereka bilang ini kami punya. Padahal bukan mereka yang gali saudara. Tapi yang anehnya, yang luar biasanya, Ishak gak pernah memang mereka bertengkar dikatakan. Kenapa? Ya, mereka dicurangi saudara. Mereka yang gali, mereka yang bekerja keras, waktu airnya ada, mereka klaim itu sumur mereka, air mereka. Padahal mereka bukan gali saudara. Ya, saya bersyukur kita beberapa kali saudara, ya kita tadinya cari tempat yang paling sunyi untuk tempat ibadah. Sekarang setelah maju saudara, waduh kita parking pun susah. Ya. Tapi tidak apa-apa saudara, karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari kita. Ya, saya selalu bersaksi kemana-mana saudara. Saya bilang kalau kamu ke Johor Baru,
Kamu tahu ada pasar Borneo? Ya, sejarah dari pasar Borneo itu dari mana? Ya, saya cerita kepada mereka. Dulu itu karena ada gereja di sana. Kami beribadah di sana. Ya, mulai dari satu van orang jual sayur. Ya, ada dua, sudah laku saudara. Dia cerita kepada kawannya lagi 2 van sampai 3 van. Akhirnya orang jual di kaki 5. Ada babi hutan, ular sawah, biawak, labi-labi. Ya, mau masuk gereja susah kita mau masuk saudara. Ya, padahal tadinya tempat itu tak ada orang mau. Ya, tempat kuntilanak tidur di sana, saudara. Ya, tempat tikus. Ya, tempat orang buang barang. Tapi setelah gereja ada di sana, tempat itu jadi maju. Ya. Nah, seringkali kita harus ngalah, saudara. Ishak ngalah, saudara. Dia nggak mau bertengkar. Oke lah, oke enggak apa-apa. Karena berkat Tuhan itu tidak pernah tertutup bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia pindah lagi, saudara. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali dalam zaman Abraham. Kita maju, ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Geral dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Saudara, tidak selama-lamanya. Dan di sumur yang digelar sumur Rehobot ini, saudara, mereka tidak bertengkar. Kata sumur Rehobot itu sudah artinya, ya, dikatakan bahasa Ibannya bilang open space, ya, membuka ruang, membuka jalan. Kali ini Tuhan buka jalan. Tidak selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau saudara punya problem, persoalan, ya, ingat akan ada yang namanya Rehobot, open space. Tuhan tidak pernah habis jalan buat saudara. Tuhan tidak pernah habis pintu. Ada banyak pintu tertutup yang tadinya terbuka, tiba-tiba tertutup, saudara. Yang tadinya kita melihat ada berkat, tiba-tiba tidak ada lagi, saudara. Percayalah. Kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau akan tiba yang namanya open space. Tempat yang Tuhan buka buat saudara. Kalau hari-hari ini banyak ketutup, berkatmu, jalanmu, masa depanmu seperti tertutup. Jangan takut. Tuhan tidak pernah habis jalan buat saudara. Dia tidak pernah habis cara untuk menolongmu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong engkau. Haleluya. Ya, saya juga sedikit, ya bukan banyak tapi adalah keraguan, bukan ragu ya, sedikit. Ya kira-kira kalau saya sudah umur begini, sekian, sudah nggak diundang khotbah, mungkin ada sedikit pelet-pelet, kalau sudah bahasa saya kira-kira masih diterima nggak khotbah dan sebagainya, saudara. Karena saya lihat beberapa teman saya yang sudah lebih tua dari saya, udah pensiun, saudara, ada yang tanam pisang, ada yang tanam kelapa sawit, ada yang sudah balik kampung, ya. Kemarin ada Pastor Wagner yang di ibadah konferensi youth di FGC, saya pikir tanya sama anak saya, itu Pastor Wagner itu orang apa? Ya. Dia bilang, saya pun tak tahu dia orang apa. Saya mulai pikir dia orang Inggris kah, orang Indonesia kah, orang apa? Waktu saya jemput di airport, saudara, rupanya terlepas. Ya. Saya sudah lihat dia, tapi kayaknya mukanya bukan dia. Karena mereka kasih saya yang di online itu, saudara, dia hitam, kurus. Ya, ya ini yang keluar agak putih sedikit. Ya, saya pikir mungkin salah orang. Lalu dia message saya, Pastor, saya sudah di pintu keluar. Saya bilang, saya sudah di sini tunggu. Ya, akhirnya saya keluar, saudara, panggil dia. Nah, akhirnya masuk kereta lalu tanya dia,
Nah, dia bilang begini, oh saya sudah lama tidak ke Johor Bahru, dulu saya di Johor Bahru, sama papa saya melayani di Johor Bahru. Saya pikir, bapakmu siapa? Oh dia sebut nama bapaknya. Saya bilang, itu bapakmu kawan saya loh. Ya. Oh, iya kah pastor? Iya, oh rupanya saya baru bisa tahu, orang lawas rupanya saudara. Ya. Nah saudara, bapaknya udah pencen saudara. Tanam kelapa sawit. Sudah kebun buah. Kenapa? Udah jarang dipanggil. Saya mulai pikir-pikir, apa nasib saya seperti itu juga? Ya, ada kepikiran saudara. Tapi saya sangat yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah habis cara untuk menolong saya. Karena Alkitab berkata, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap menggendong engkau. Haleluya. Kadang-kadang kita seperti orang yang selalu berkata, saya sudah tua gak berguna. Ya, itu perkataan kita untuk membela diri kita saudara. Percayalah, sampai masa tuamu Tuhan masih pakai engkau. Hello? Ya itu sebabnya jangan rencana-rencana mau pencen saudara. Kalau betul-betul pencen, nah itu nanti kau nyesal mau pencen. Saya ketemu ada satu hamba Tuhan, udah pencen. Saya bilang sama anak saya, ini pahlawan yang sudah dilupakan. Saudara, kalau saudara ke Tawau, ada bangunan gereja paling tinggi di kota Tawau. Dan di atas di bangunan itu saudara ada mahkota. Kalau saudara ke Tawau, ada mahkota di atas bangunan itu. Nah dia dulu sedia pastor, pendeta besar. Pencen dia saudara. Waktu dia pencen, orang gak panggil dia. Ya. Saya masih ingat waktu kami seminar di Malaka, tak ada orang panggil dia duduk di meja, dia sendiri. Akhirnya saya bawa anak saya, ayo kita temanin pastor yang dilupakan ini. Ya. Lalu temanin dia bicara, oh dia senang saudara, pastor ini oh banyak cerita. Akhirnya dia bilang, oh besok boleh gak saya traktir breakfast. Wah saya bilang kesian ya ini pastor. Gak ada orang mau cari dia lagi. Ya. Jadi dia hilang kawan saudara. Tapi saya coba dekatin dia. Saya tanya ya banyak hal. Dia senang sekali akhirnya dia belanja kami sarapan saudara. Saya bilang ini gembala dulunya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekarang dia sudah tidak punya gereja. Ya dia pencen saudara akhirnya dikasih gereja yang hidup segan mati pun tak nak. Ya. Dia gembala di sana saudara. Kami melayani di sana, waduh saya lihat beda sekali. Dulu di Tawau, waduh pendeta besar saudara. Siapa yang tak kenal dengan dia. Tapi begitu dia pencen, dilupakan saudara. Nah kami juga sebagai hamba Tuhan, adalah sedikit-sedikit ada perasaan itu. Aduh jangan-jangan saya seperti ini nanti. Waduh saya pikir begini, wah janganlah. Pasti Tuhan punya cara yang luar biasa. Ya, saya harap saudara tidak melupakan kami nanti kalau sudah pencen saudara. Jangan sampai kelala pasarnya dari nemu. Ya, wah saudara, sedih saya dengar kalau saudara tak kenal saya saudara. Ya, paling tidak kalau kami pencen ada yang belanja makan kolomi saudara pasar. Kesian sekali saudara. Nah, ingat baik-baik saudara. Sekalipun banyak jalan ditutup, Tuhan tidak pernah habis jalan buat Ishak. Oh dia buka ini tutup saudara, buka itu tutup, buka sana tutup. Ya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Begitu mereka sampai di satu sumur lagi mereka gali, sumur itu mereka digelarkan sumur Rehobot saudara. Ada masa ketenangan. Persoalan yang kau hadapi tidak selalunya terus mengalami musibah, mengalami persoalan. Ingat baik-baik, akan ada masa ketenangan. Haleluya. Bilang sama orang sebelahmu, akan ada masa ketenangan. Ya. Percayalah saudara, sekarang kita begitu, ya orang bilang bekerja keras, banting tulang, aduh melinangin air mata, melewati badai, persoalan, percayalah Tuhan akan memberi engkau ketenangan. Ya,
Ada masa ketenangan saudara. Tetapi sebelum masa ketenangan itu, engkau akan melewati berbagai masalah, persoalan, pergumulan. Pertengkaran, dikatakan beberapa kali dia buka sumur. Seringkali ditutup orang, direbut orang. Bukankah seperti itu jalan hidup kita? Kita tadinya berpikir, oh ini akan berjalan dengan baik. Tiba-tiba endingnya tidak menyenangkan. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Jangan kecewa saudara, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Saudara akan tiba suatu lembah, suatu sumur yang saudara akan katakan sumur yang memberikan kelegaan. Ya, tempat yang dimana saudara bisa tenang. Ishak begitu dia sampai dikatakan ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot, saudara. Ada masa ketenangan. Kalau sekarang saudara ada di lembah air mata, lembah penderitaan, setia, bertahan saja. Ingat baik-baik, akan ada masa ketenangan dalam hidup saudara. Asal saja saudara tidak hilang harapan. Maju saja dengan iman, saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Karena Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Alkitab berkata jemaat di Philadelphia itu, kekuatan mereka tidak seberapa saudara, tetapi mereka masih setia. Orang pandang kita bukan orang hebat. Orang lihat kita bukan orang besar. Orang pandang kita tidak terlalu dihormati. Tapi kalau saudara setia di dalam Tuhan, dia buka jalan buat engkau. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Itu sebabnya yang menjadi harapan kita setia saja. Bertahan di dalam dia dan percaya akan ada masa Tuhan membuka jalan buat kita. Dan kita berkata, Rehobot, Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah memberikan kelegaan. Maukah saudara berada di tempat yang melegakan? Tempat yang membuat saudara bisa menikmati. Ya, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi bimbang. Saya percaya gereja ini tidak selama-lamanya kita sewa. Saudara tahu kalau saya sudah dapat message dari dari owner, saya sudah pikir ini message apa ini? Ya, jangan-jangan dia bilang, sorry, my building already sell out, sudah jual. Waduh, saya jantungan saudara. Tapi saya percaya Tuhan, tidak selama-lamanya kami pindah. Ada waktunya kami akan dapat kelegaan. Amin saudara. Ya bermimpi bersama-sama dengan saya, satu hari nanti kita punya bangunan sendiri. Ya, siapa tahu kita beli bangunan ini. Ya, kalau saudara mau, ya kita berdoa bersama-sama. Ya, kalaupun Tuhan suruh kita pindah, tempatnya akan lebih baik dari tempat ini. Haleluya. Ya, Tuhan punya cara, saudara. Jadi waktu saya bawa renungan ini saya ingat, waduh, iya ya. Kita seperti Ishak pindah sana pindah sini. Ya. Kita cari tempat kosong, kita pikir wah ini tempat selesa, kita menyendiri. Jiran kita bertambah saudara, tempat parking susah. Ya. Dia rebut. Ya. Dia bisa jual, bahkan di depan pintu gereja dia jual saudara. Kita mau masuk pun susah mau masuk saudara. Ya, saya katakan wah ini seperti Ishak ya. Kita sudah buka sumur, ya direbut orang. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan yang membuka,
tidak ada yang bisa menutup. Ingat baik-baik, biarlah kiranya apapun yang kau alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat di Philadelphia, kekuatan mereka bukan orang hebat mereka, saudara. Mereka bukan orang besar, mereka bukan orang yang ternama. Mereka tidak seberapa kekuatan, tetapi tentang kesetiaan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak sehebat orang lain mungkin, saudara. Percayalah kalau engkau setia, itu yang dihargai oleh Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan membuka pintu buat engkau. Pada waktu itu tidak ada satupun yang dapat menutupnya daripada saudara. Karena Tuhan akan membuka pintu personal, pribadi buat engkau. Mungkin kita punya angan-angan, kita punya rencana, kita punya cita-cita. Sepertinya sulit untuk dicapai, saudara. Terus terang, waktu kami bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, waktu itu anak-anak kami masih kecil. Ya. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, oh anak saya di Amerika. Ketemu lagi sini, oh anak saya sekolah di Australia. Oh anak saya sekolah di Inggris. Saya dalam hati berpikir, mereka kan hamba Tuhan gereja besar. Mereka kan orang hamba Tuhan dari bahasa Inggris. Kayaknya anak saya sekolah di Malaysia aja lah. Kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke luar negeri. Terus terang saudara, pada waktu itu saya berpikir nggak mungkin. Dari mana? Kami hamba Tuhan kecil. Tapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang mustahil. Amin. Waktu saya dengar kesaksian teman-teman hamba Tuhan, memang mereka gereja besar saudara. Saya dalam hati berpikir, kayaknya ya anak saya kalau sampai Singapura saja, ya itu pun udah besar saudara. Tapi yang menurut kita mustahil, kalau Tuhan buka jalan. Ya anak-anak muda di tempat ini jangan limit, jangan batasi keberadaan saudara. Ingat baik-baik, kalau Tuhan buka jalan, justru yang mustahil itu Tuhan mau buka. Amin. Ya, asal saja tidak ragu, asal saja tidak bimbang. Saudara yang punya anak-anak yang masih kecil, doakan setiap hari. Kami tidak pernah lupa dari kecil, kami tumpang tangan saudara. Waktu dengar kesaksian teman-teman hamba Tuhan, saya berpikir kayaknya apakah mungkin kami bisa antar anak kami bisa sekolah ke luar negeri. Kayaknya mustahil. Waktu itu kemampuan, bahkan sampai sekarang, bukan waktu itu saja, sampai sekarang pun, kayaknya kemampuan tidak seberapa. Tetapi Alkitab berkata, aku membuka pintu buatmu. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Pegang baik-baik saudara, imani firman Tuhan ini. Dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dia buka jalan buat engkau. Tidak selama-lamanya, mungkin selama ini engkau masih mengetuk belum terbuka. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Tetap ketuk dengan harapan, dengan iman. Haleluya. Bilang sama orang sebelahmu, tetaplah mengetuk. Ya, mungkin sekarang, aduh pastor, kok makin parah keadaan saya? Kok masalahnya makin rumit? Oh, justru saudara makin semangat lagi. Ingat baik-baik, Bartimeus, waktu dia panggil, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Apa yang terjadi saudara? Orang panggil dia, diam. Kau itu salah panggil. Alkitab berkata, dia makin keras memanggil. Dia bukan tadinya Yesus anak Daud. Begitu dipanggil, ditegur saudara. Mulai kecil suaranya, Yesus anak Daud. Oh mungkin kecil. Tidak, Alkitab berkata makin keras dia berdoa. Wow, orang yang seperti ini saudara, menyala semangatnya. Begitu dia menghadapi persoalan, dia makin menyala semangatnya. Seperti juga dengan Yabes.
Waktu masalah, Yabes, ibu Yabes katakan, Yabes, kamu itu lahir aja dalam keadaan susah, sakit ibu melahirkan kamu. Tapi justru dalam keadaan itu, Yabes menyala doanya. Oh, dia makin semangat berdoa. Dia bukan doa yang pas-pasan, saudara. Dia katakan, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wah, Tuhan sedang mencari loh anak-anak Tuhan yang semangat yang seperti itu. Ada masalah bukan ciut, bukan makin kecil, bukan makin takut, bukan makin lemah. Justru ada masalah, dia makin bergairah, makin menyala-nyala. Ya, senang sekali kalau lihat wrestling dulu. Udah meninggal dia, Brother Gawing message saya, udah meninggal Hulk Hogan. Wah, senang sekali zaman itu saudara kita ditipu. Wrestling itu, bapak saya kalau lihat itu jangan dekat-dekat kopi ya. Jauh-jauh tuh barang-barang dekat, jangan dekat dia. Oh, kalau Hulk Hogan itu udah getar-getar itu saudara. Wah, spiritnya masuk saudara. Wah, dia tidak bisa dikalahkan lagi kalau dia sudah gemetar-gemetar itu saudara. Bukan kena gila babi. Ya, orang gemetar-gemetar ada yang sakit gila babi. Kalau Hulk Hogan itu semangatnya makin gemetar saudara. Oh, makin kuat dia. Oh, makin tidak ada yang bisa menghambat dia saudara. Bahkan giant yang besar itu dia bisa banting saudara. Wah, kita tunggu-tunggu kapan dia gemetar. Ya, kalau dia gemetar, wah heboh lah itu. Wah sekarang dia baru nyamanya saya. Nah, saudara yang tak tahu Hulk Hogan memang tak tahulah cerita itu saudara. Nah, begitu masuk kedai kopi, Limbang punya kedai kopi. Setiap kedai kopi ada film wrestling saudara. Penuh itu kedai kopi saudara. Habis meja, ya penuh semua. Ya. Zaman itu, tapi dah musimnya berakhir ya berakhir saudara. Tapi awal-awal itu maklumlah dari kampung mana ada lihat itu wrestling saudara. Hanya balik pergi bandar Limbang baru ada di kedai kopi. Pagi-pagi sudah ada wrestling saudara. Nah saudara melihat jemaat di Philadelphia ini kekuatan mereka tidak seberapa. Tapi soal komitmen, soal kesetiaan mereka tidak dapat diragukan. Haleluya, jemaat sisi Kota Masai, kita tidak seberapa kecil. Tapi soal kesetiaan, soal semangat, saudara jangan kalah. Amin. Ya, saya harap jemaat di tempat ini jemaat pejuang semua. Pejuang iman saudara. Apa yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, iman kita saudara. Apapun persoalan kita tetap setia. Itu yang kita perlihatkan kepada mereka. Itu yang bisa kita tinggalkan kepada mereka. Dengan hal yang lain kita tidak punya. Tetapi semangat iman itulah yang harus kita tanam dalam hidup kita saudara. Ada banyak kesaksian-kesaksian saudara. Yang tadinya pasangan mereka tidak ke gereja. Tetapi karena kesetiaan salah satu pasangan mereka saat mereka meninggal, justru mereka bertobat. Kenapa? Saya masih ingat ada satu kesaksian ibu yang selalu setia ke gereja, selalu didampingi anjing kesayangannya, selalu ikut dia ke gereja. Ya tapi tak masuk ke gereja lah itu anjing, selalu tunggu di luar saudara. Ya. Setiap minggu itu anjing ikut ibu itu, suaminya tidak bertobat. Tapi setelah ibu itu meninggal, yang anehnya anjing itu setiap minggu pergi gereja walaupun tidak masuk. Pertama suaminya tidak terlalu perhatikan, tetapi dia aneh lihat setiap minggu anjing ini pagi-pagi sudah keluar rumah. Dan akhirnya suami ini ikuti anjingnya itu saudara. Kemana anjing ini pergi? Ternyata anjing itu tunggu depan gereja. Waktu sampai depan gereja, suami itu masuk, duduk di paling belakang, dengar khotbah. Hari itu bertobat, saudara. Bayangkan anjing bisa membawa dia bertobat, saudara. Gara-gara setia ke gereja. Saya tidak bilang anjing itu masuk surga, saudara. Ya, nanti kita kalau masuk surga sibuk mau pelihara anjing ke surga, saudara. Yang masuk surga hanya kita, saudara. Tapi saya katakan hal yang simpel, kesetiaan. Ya, kalau kucing itu munafik. Kesetiaan itu tuh anjing saudara.
Jadi kucing itu munafik, saudara. Dia pura-pura. Tapi kalau tak ada Tuhan, dia, ya kalau saudara taruh ikan, nah, depan saudara dia tidak makan. Alim dia saudara. Tapi saudara nggak ada, dia makan. Tapi kalau anjing setia. Ya, ada nggak saudara anjing yang punya monumen, kucing maksud saya, punya monumen kesetiaan? Nggak ada. Yang ada monumen itu, tugu peringatan itu anjing saudara, kesetiaan. Jadi kalau saudara mau lihat kesetiaan, peliharalah anjing saudara. Kucing itu munafik. Saudara yang punya kucing marah dengan saya, apa itu pastor? Ya. Paling tidaklah adalah pencuri takut karena saudara pelihara anjing saudara. Kalau saudara pelihara kucing, ya. Ada orang kaya di Jakarta itu rumahnya diserbu, kucingnya pun dicuri saudara. Nah kalau anjing itu nggak berani orang curi, ya karena dia setia dengan tuannya. Nah saudara, nanti khotbah kita melenceng ke tempat lain. Jadi Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan membuka dan tidak ada yang menutup bagi engkau. Dikatakan yang memegang kunci Daud apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup. Tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aduh jemaat di Philadelphia, tidak seberapa. Mereka bukan orang hebat, tapi soal kesetiaan mereka setia saudara. Kita ini siapa saudara? Kita bukan gereja besar, kita bukan gereja hebat, kita bukan jemaat yang super. Kita hanya biasa, orang biasa saja, tapi soal kesetiaan mari kita setia sampai akhir. Kita katakan sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Yang terakhir saudara, Yohanes pasal 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ketika kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan yang membuka jalan buat kita saudara. Di luar Yesus tidak ada jalan. Hanya dialah yang jalan. Yesus membuka jalan buat setiap kita yang percaya. Mungkin hari-hari ini sepertinya jalanmu tertutup saudara. Sepertinya keadaanmu tidak di jalan keluar. Ya saya masih ingat sebelum anak saya ke Australia. Yang tadinya kami dapat tawaran teman saya hamba Tuhan berkata, oh Pastor Winifred don't worry. Ya, dia bilang don't worry nanti anak kamu nanti saya taruh ada satu ibu di Australia, jangan khawatir. Oh, kita sudah tenang, saudara. Kita sudah, wah ini jalannya sudah bagus ini dan ada jawaban. Ya, tapi tidak lama teman kita yang berjanji itu meninggal, saudara. Tidak ada warisan yang dia tinggalkan, saudara. Tidak ada nama. Kalau dia kasih nama, nanti saya akan kasih ibu ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Kita masih bisa hubungi dia. Begitu dia meninggal, anak saya bilang, Dad, bukan lagi tidak ada jalan. Jalannya menghilang. Ya. Nggak tahu lagi kita mau kemana. Waktu itu kalau saudara ada di posisi kami, kita sudah jalan buntu. Kita sudah tidak tahu bagaimana. Kita hanya berkata, kalau Tuhan kehendaki, pasti ada jalan. Ya. Tadinya kita sudah kira-kira seperti orang yang sudah mau lari saudara. Kita sudah siap-siap. Tinggal tunggu waktu. Ya. Karena teman kita, oh don't worry. Karena kita kenal betul dengan teman ini. Kalau dia bilang begitu kita bisa pegang katanya saudara. Dia tidak pernah ragu, kita tidak pernah dikecewakan saudara. Teman baik kita. Kalau dia bilang begitu, don't worry. Kita sudah percaya, tiba-tiba meninggal. Mau tanya kemana? Ya. Tanya istrinya pun kita tidak kenal saudara. Yang kita kenal cuma dia. Waktu itu terus terang kalau saudara bertanya, sepertinya
Jalan kita sudah menghilang. Tak tahu lagi. Tapi kita pegang satu hal. Yesus katakan, akulah jalan. Orang yang kita andalkan tidak bisa andalkan lagi karena sudah meninggal. Bukan karena pembohong, bukan saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, andalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan manusia. Manusia itu seperti uap. Bukan berarti senang betul. Kita bersyukur saudara punya teman yang baik, punya andalan teman kita, sahabat, tidak salah. Tapi jangan lupa Alkitab tidak pernah salah. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena manusia dapat mengecewakan. Mengecewakan bukan berarti dia berbohong dengan kita. Tapi dia bisa terbatas saudara. Teman baik kita kalau dia lagi mabuk, wah babi pun boleh terbang kalau dicerita. Kita tok menyadi, ya anang awak. Yo saudara, saya dulu dalam dunia mabuk saudara, wah dengar kalau sudah seronok betul kalau sudah mabuk. Kenapa? Karena waktu kita mabuk, wah kita punya cerita. Sepertinya kita toke besar. Wah kita boleh cerita, toke kayu balak pun kalah saudara. Kalau sudah mabuk. Itu sebabnya waktu itu senang kalau mabuk. Cerita kita besar-besar semua. Tapi hilang mabuk baru kembali miskin saudara. Nah, kalau sudah habis mabuk sakit kepala, tak tahu pusing kepala, tak tahu mau pikir lagi mau makan mana. Ya. Tapi waktu mabuk saudara kita enggak takut. Toke kira semua. Wah itu waktu mabuk saudara. Nah saudara melihat manusia itu terbatas. Tapi Tuhan berkata, akulah jalan. Dan itu sebabnya saudara, kalau saudara mungkin jalanmu seperti tertutup, jalanmu seperti sukar, berat, ingat baik-baik, cari Yesus. Karena dialah jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita berdoa pada malam hari ini. Biarlah kiranya saudara setia. Dialah yang membuka kelegaan buat saudara. Mungkin saudara berkata, aduh pastor penderitaan saya. Silih berganti saya hadapi. Tapi ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Ishak yang tadinya dia berpikir ketemu sumur. Dia berpikir dia bisa menyelesaikan masalah. Ternyata sumur yang dia temukan menjadi rebutan, pertengkaran. Dia pergi lagi ke tempat lain, menggali sumur lagi yang lain. Di tempat itu pun mereka bertengkar. Tetapi Alkitab berkata, begitu dia menggali sumur lain lagi, pada saat itu tidak ada pertengkaran. Sehingga dia mulai menggelarkan tempat itu Rehoboth. Tuhan sudah membuka tempat, memberikan kelegaan bagi dia. Haleluya.